Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dalam kesempatan kali ini, pesantren virtual Besmadin FEBI IAIN Surakarta. Materi yang akan kami sampaikan dalam pertemuan kali ini dengan tema Tauhid Islam. Materi akidah dan tauhid ini akan berisi mengenai akidah. Apa pentingnya akidah dalam kehidupan sehari-hari kita? Kemudian yang kedua, tauhid rububiyah. Bagaimana kita meyakini keesaan Allah. Kemudian tauhid uluhiyah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah. Kemudian tauhid asma wa sifat. Bagaimana kita mengetahui nama-nama dan sifat dari Allah. Kemudian tema yang selanjutnya adalah iman. Bagaimana kita percaya dalam hati kita terhadap keimanan kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah penyakit-penyakit tauhid yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan materi-materi yang ada ini diharapkan mahasiswa mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ketika dia dalam keadaan bergembira, ketika dalam keadaan longgar, maupun ketika dalam keadaan sempit maupun susah. Yaitu dengan Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Menginjak pada materi yang pertama, yaitu materi mengenai akidah. Kata akidah diambil dari kata dasar al-aqdu, yaitu ar-rob, ikatan, al-ibram al-ihkam, pengesahan, penguat, at-tawassuk, menjadi kokoh, kuat, asyadu biquwah, pengikatan dengan kuat, at-tamasuk, pengokohan, dal isbatu, penetapan. Di antaranya juga, akidah mempunyai arti al-yaqin, keyakinan, dan al-jasmu, penetapan. Akidah secara istilah atau terminologi yaitu perkara yang wajib dibenarkan oleh hati kita dan jiwa menjadi tentram karenanya. Sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh, yang tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Jadi yang dimaksud di sini adalah hati dan jiwa kita ketika meyakini sesuatu atau suatu perkara yang wajib tentunya, hati kita yang pertama menjadi tentram. Sehingga apa yang kita yakini itu menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh. Dan yang tidak kalah penting adalah tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Kemudian dengan kata lain, keimanan yang pasti tidak terkandung suatu keraguan apapun pada orang yang meyakininya dan harus sesuai dengan kenyataan yang tidak menerima keraguan atau prasangka. Jika hal tersebut tidak sampai pada tingkat keyakinan yang kokoh, maka tidak dinamakan sebagai akidah. Dinamakan akidah karena orang itu, kita, mengikat hati kita dengan hal tersebut. Dalam hal ini adalah akidah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah Islamiyah maknanya adalah keimanan yang pasti teguh dengan rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uluhiyahnya, kemudian para rasulnya, hari akhir, takdir baik maupun buruk, semua yang terdapat dalam masalah yang gaib, pokok-pokok agama, dan apa yang telah disepakati oleh salafus soleh dengan ketundukan yang bulat kepada Allah Ta'ala, baik dalam perintahnya, hukum-hukumnya, maupun ketaatan kepada Allah, serta meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akidah dalam hal ini merupakan perbuatan hati kita.
kepercayaan hati dan pembenarannya kepada sesuatu. Kemudian, syariat dalam melaksanakan akidah tadi terbagi menjadi dua, yaitu i'tiqadiyah dan amaliyah. I'tiqadiyah adalah hal-hal yang tidak berhubungan dengan tata cara amal. Misal, i'tiqad, kepercayaan terhadap rububiyah Allah, terhadap keesaan Allah, ketuhanan Allah, dan beribadah kepadanya. Juga beriktikad kepada rukun-rukun iman yang lain yang disebut sebagai pokok-pokok agama. Amaliyah adalah segala apa yang berhubungan dengan tata cara amal. Yang kedua ini. Contohnya misalnya sholat. Kenapa kita harus sholat? Zakat, puasa, dan seluruh hukum-hukum amaliyahnya. Amaliyah merupakan far'iyah, cabang dari agama. Karena dibangun di atas i'tiqadiyah. Jadi i'tiqadiyah di sini itu adalah tingkat kepercayaan. Ketika kita sudah percaya, kita harus melaksanakan apa yang menjadi ajaran di dalamnya. Benar dan rusaknya amal tergantung dari benar dan rusaknya i'tiqadiyah. Akidah yang benar adalah fondasi bangunan agama serta merupakan syarat sahnya amal. Akidah itu benar-benar menunjang fondasi agama yang kita jalankan serta merupakan syarat sahnya amal dari kita. Di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 2 dan 3 di akhir ayat yang diartikan bahwa maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Kemudian di awal ayat Az-Zumar ayat 3, ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Oleh karenanya kita yang tadi di slide sebelumnya, akidah adalah fondasi bangunan agama. Kita harus melaksanakannya dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Dan kita harus mengingat bahwa semua apa yang ada di dunia ini maupun apa yang ada di dalam alam semesta ini hanya kepunyaan Allah. Dan hanya Islam atau akidah Islam, agama yang bersih dari syirik. Masih ingatkah kita ketika kita masih ada di dalam alam ruh? Janji dan kesaksian ruh manusia sebelum dilahirkan di dunia. Sebelum manusia dilahirkan di dunia, kita semuanya berada di dalam alam ruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada ruh dari setiap kita untuk diambil kesaksiannya dan mengambil janji dari kesetiaan janji dengannya tadi. Di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 172, tentang syahadatnya jiwa manusia sebelum lahir ke alam dunia, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa-jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian mereka menjawab, betul, Engkau adalah Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami melakukan hal yang demikian itu agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Terhadap ini apa? Terhadap keesaan dari Allah. Kesimpulan dari materi akidah kali ini adalah kita harus memahami akidah
Islam secara benar dan menyeluruh. Karena apa? Fondasi bangunan agama serta merupakan syarat-syarat sahnya amal itu merupakan buah dari akidah yang benar dan lurus. Oleh karenanya diharapkan mahasiswa kita semua dapat melaksanakan akidah dengan baik dan lurus. Demikian materi akidah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.